Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah yang menghijau dan pepohonan yang rimbun, hidup seorang pemuda bernama Haris. Usianya baru menginjak 25 tahun, tetapi ia sudah dikenal sebagai sosok yang baik hati dan penuh perhatian. Haris sering membantu tetangga-tetangganya, terutama dalam pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra. Masyarakat desa sangat menghargai kehadirannya, dan ia selalu siap sedia untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Suatu hari, saat Haris sedang membantu seorang tetangga memperbaiki pagar rumah, ia mendengar suara lembut memanggilnya dari arah kebun. Suara itu berasal dari Bu Rahayu, seorang nenek berusia 60 tahun yang tinggal sendirian di rumah sederhana di ujung desa. Bu Rahayu adalah seorang janda yang telah kehilangan suaminya beberapa tahun yang lalu. Meskipun usianya sudah lanjut, semangat hidupnya masih menyala. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan penuh kasih sayang, selalu siap menyambut siapapun yang datang ke rumahnya. "Mas Haris, maukah kamu mampir sebentar? Saya baru saja membuat teh hangat," ditawar Bu Rahayu dengan senyuman hangat. Haris merasa tergerak oleh tawaran itu. Ia menghentikan pekerjaannya dan berjalan menuju kebun Bu Rahayu. Saat ia memasuki halaman rumahnya, aroma teh yang harum menyambutnya. Bu Rahayu sudah menyiapkan 2 cangkir teh di meja kayu tua yang terletak di teras. "Silakan duduk, Mas. Teh ini saya buat khusus untuk kamu," kata Bu Rahayu sambil menuangkan teh ke dalam cangkir. Haris duduk di kursi kayu yang sudah sedikit lapuk, tetapi terasa nyaman. Ia mengambil cangkir teh yang hangat dan menghirup aromanya. "Terima kasih, Bu Rahayu. Teh ini pasti enak sekali," ujarnya sambil tersenyum. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Haris terpesona oleh cerita-cerita masa muda Bu Rahayu. Ia mendengarkan dengan seksama saat Bu Rahayu menceritakan tentang kehidupannya, tentang cinta pertamanya, dan bagaimana ia bertemu dengan suaminya. Setiap kata yang diucapkan Bu Rahayu dipenuhi dengan kebijaksanaan dan humor, membuat Haris merasa seolah-olah ia sedang mendengarkan kisah-kisah dari sebuah novel yang indah. "Dulu, saya dan suami sering pergi ke pasar bersama. Kami selalu berdebat tentang siapa yang lebih baik dalam memilih sayuran," kenang Bu Rahayu sambil tertawa. "Dia selalu bilang, sayur yang bagus itu harus segar dan berwarna cerah. Sementara saya lebih suka yang sederhana, asalkan enak dimasak." Haris tertawa mendengar cerita itu. Ia bisa merasakan betapa dalamnya cinta yang dimiliki Bu Rahayu terhadap suaminya. Meskipun suaminya telah tiada, kenangan-kenangan itu masih hidup dalam setiap cerita yang ia bagikan. "Bu, saya sangat terkesan dengan semangat Ibu. Meskipun sudah berusia, Ibu masih bisa bercerita dengan penuh keceriaan," puji Haris. Bu Rahayu tersenyum, matanya berbinar. "Terima kasih, Mas. Hidup ini memang penuh dengan suka dan duka. Kita harus bisa mengambil hikmah dari setiap pengalaman." Percakapan mereka berlangsung hingga sore menjelang malam. Haris merasa nyaman berada di dekat Bu Rahayu. Ada sesuatu yang membuatnya merasa hangat dan diterima. Ia tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya, terutama dengan seseorang yang jauh lebih tua darinya. Setelah beberapa jam berbincang, Haris pamit untuk pulang. Namun, sebelum pergi, Bu Rahayu memberikan sebuah keranjang kecil berisi sayuran segar dari kebunnya. "Ini untuk kamu, Mas. Semoga bisa membantu masakanmu," katanya dengan senyuman. Haris menerima keranjang itu dengan rasa syukur. "Terima kasih, Bu Rahayu. Saya akan memasak sesuatu yang spesial dengan sayuran ini." Saat Haris berjalan pulang, hatinya dipenuhi dengan perasaan hangat. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Bu Rahayu dan bagaimana pertemuan itu telah mengubah harinya. Ada sesuatu yang istimewa dalam diri nenek itu, sesuatu yang membuatnya ingin kembali lagi. Beberapa hari kemudian, Haris kembali mengunjungi Bu Rahayu. Ia membawa beberapa bahan makanan sebagai balasan atas sayuran yang diberikan. "Bu, saya bawa sedikit beras dan bumbu. Mari kita masak bersama," ajaknya dengan semangat. Bu Rahayu terlihat senang dan menerima tawaran itu dengan antusias. Mereka berdua mulai memasak di dapur kecil Bu Rahayu. Haris merasa terpesona melihat Bu Rahayu bergerak lincah meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Ia mengajarkan Haris cara memasak masakan tradisional yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Masakan ini sederhana, tetapi penuh rasa. Yang terpenting adalah cinta yang kita masukkan ke dalamnya, jelas Bu Rahayu sambil mengaduk panci. Haris mengangguk setuju. Ia merasakan kehangatan yang luar biasa saat memasak bersama Bu Rahayu. Mereka berbagi tawa dan cerita, menciptakan momen-momen berharga yang akan selalu diingat. Setelah selesai memasak, mereka duduk bersama di meja makan.
Makanan yang mereka buat terasa lebih enak karena mereka telah melakukannya bersama. Haris merasa sangat beruntung bisa menghabiskan waktu dengan Bu Rahayu. Mas, saya senang sekali bisa memasak bersama kamu. Kamu membawa kebahagiaan ke dalam hidup saya, kata Bu Rahayu dengan tulus. Haris merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tidak menyangka bahwa kehadirannya bisa memberikan kebahagiaan bagi Bu Rahayu. Bu, saya juga merasa senang. Ibu adalah orang yang luar biasa, dan saya belajar banyak dari ibu. Malam itu, saat Haris pulang, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan yang terjalin. Ada ketertarikan yang tumbuh di dalam hatinya, meskipun ia tahu bahwa perbedaan usia di antara mereka cukup besar. Namun, perasaan itu tidak bisa ia abaikan. Hari-hari berlalu, dan Haris semakin sering mengunjungi Bu Rahayu. Setiap pertemuan membawa kebahagiaan dan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka berbagi cerita, tawa, dan bahkan kesedihan. Haris merasa bahwa Bu Rahayu bukan hanya seorang nenek, tetapi juga seorang teman yang sangat berarti dalam hidupnya. Suatu sore, saat mereka duduk di teras sambil menikmati teh, Haris melihat Bu Rahayu menatap jauh ke arah sawah yang menguning. Bu, apa yang ibu pikirkan? Ia tanyanya dengan lembut. Bu Rahayu tersenyum, tetapi ada kerinduan di matanya. Saya hanya mengenang masa-masa indah bersama suami saya. Terkadang, saya merasa kesepian, tetapi kehadiranmu membuat saya merasa hidup kembali. Haris merasakan getaran di dalam hatinya. Ia ingin menghibur Bu Rahayu, tetapi ia juga merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan apa yang ia rasakan. Namun, satu hal yang pasti, ia ingin selalu ada untuk Bu Rahayu. Malam itu, saat Haris pulang, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Ia merasa terhubung dengan Bu Rahayu dalam cara yang tidak bisa ia jelaskan. Mungkin, cinta bisa muncul dalam bentuk yang tidak terduga, dan ia ingin menjelajahi perasaan ini lebih jauh. Dengan harapan dan rasa ingin tahu, Haris menantikan pertemuan berikutnya dengan Bu Rahayu, berharap bisa lebih memahami perasaan yang tumbuh di antara mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan setiap kali Haris mengunjungi Bu Rahayu, ia merasakan kedekatan yang semakin dalam. Setiap pertemuan menjadi lebih berarti, dan mereka mulai berbagi lebih banyak tentang kehidupan masing-masing. Haris merasa seolah-olah ia telah menemukan sahabat sejatinya dalam diri Bu Rahayu, seseorang yang bisa ia percayai dan ajak berbagi segala hal. Suatu sore yang cerah, Haris datang ke rumah Bu Rahayu dengan membawa beberapa bahan makanan. Bu, saya bawa bahan untuk membuat nasi goreng. Mari kita masak bersama lagi, diajaknya dengan semangat. Bu Rahayu menyambutnya dengan senyuman lebar. Oh, itu ide yang bagus, Mas. Saya sudah lama tidak makan nasi goreng. Ayo, kita mulai. Mereka berdua masuk ke dapur, dan Haris mulai mempersiapkan bahan-bahan. Sambil memotong sayuran, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi keahlian Bu Rahayu dalam memasak. Bu, ibu benar-benar hebat. Setiap masakan yang ibu buat selalu enak, dipuji Haris. Terima kasih, Mas. Memasak adalah salah satu cara saya mengekspresikan cinta. Setiap hidangan yang saya buat, saya masukkan sedikit cinta di dalamnya, jawab Bu Rahayu sambil tersenyum. Haris merasa hangat mendengar kata-kata itu. Ia mulai menyadari bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar persahabatan. Ada perasaan yang lebih dalam yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia merasa terhubung dengan Bu Rahayu dalam cara yang tidak bisa ia jelaskan. Setelah selesai memasak, mereka duduk di meja makan dan menikmati nasi goreng yang mereka buat bersama. Suasana di sekitar mereka dipenuhi dengan tawa dan cerita. Haris menceritakan tentang kehidupannya, tentang impian dan harapannya untuk masa depan. Ia berbagi tentang cita-citanya untuk menjadi seorang guru, ingin menginspirasi generasi muda di desanya. Bu Rahayu mendengarkan dengan seksama, matanya berbinar penuh kebanggaan. Mas, kamu memiliki hati yang baik. Saya yakin kamu akan menjadi guru yang hebat. Anak-anak akan sangat beruntung memiliki kamu sebagai pengajar, dipuji Bu Rahayu. Haris merasa tersentuh oleh kata-kata Bu Rahayu. Ia tidak pernah merasa dihargai seperti ini sebelumnya. Terima kasih, Bu. Dukungan ibu sangat berarti bagi saya. Saya ingin membuat perbedaan di dunia ini, meskipun kecil. Setelah makan, mereka kembali ke teras untuk menikmati teh hangat. Sambil menatap langit yang mulai gelap, Haris merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia melihat Bu Rahayu tersenyum, dan hatinya bergetar.
Ada sesuatu yang membuatnya ingin lebih dekat dengan nenek itu, tetapi ia juga merasa ragu. Apakah perasaan ini wajar? Apakah mungkin bagi mereka untuk memiliki hubungan yang lebih dari sekadar teman? Bu, apakah ibu pernah merasa kesepian? Tanya Haris tiba-tiba, ingin tahu tentang perasaan Bu Rahayu. Bu Rahayu terdiam sejenak, seolah merenungkan pertanyaannya. Tentu saja, Mas. Kesepian adalah bagian dari hidup. Setelah suami saya pergi, saya merasa sangat kesepian. Namun, saya berusaha untuk tetap positif dan mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, jawabnya dengan lembut. Haris merasakan empati yang mendalam. Ia ingin menghibur Bu Rahayu, tetapi ia juga merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Saya ingin ibu tahu bahwa saya selalu ada untuk ibu. Saya tidak ingin ibu merasa sendirian, ujarnya dengan tulus. Bu Rahayu menatap Haris dengan mata yang penuh haru. Terima kasih, Mas. Kehadiranmu membuat hidup saya lebih berwarna. Saya merasa beruntung bisa mengenalmu. Malam itu, saat Haris pulang, ia merasa hatinya bergetar. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Bu Rahayu dan bagaimana perasaannya terhadap nenek itu. Ia ingin lebih dekat, tetapi ia juga merasa ragu. Apakah perasaan ini bisa diterima oleh masyarakat? Apakah mereka akan mengerti? Beberapa hari kemudian, Haris kembali mengunjungi Bu Rahayu. Kali ini, ia membawa sebuah buku yang ia temukan di perpustakaan desa. Bu, saya bawa buku ini. Ini adalah novel yang sangat bagus. Saya pikir ibu akan menyukainya, katanya sambil menyerahkan buku itu. Bu Rahayu menerima buku itu dengan senyuman. Terima kasih, Mas. Saya suka membaca. Mari kita baca bersama, ajaknya. Mereka duduk di teras, dan Bu Rahayu mulai membaca beberapa halaman. Suara lembutnya membuat Haris merasa tenang. Ia menikmati momen itu, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Setelah beberapa saat, Bu Rahayu menutup buku dan menatap Haris. Mas, apa yang kamu cari dalam hidup ini? Tanya Bu Rahayu dengan serius. Haris terkejut oleh pertanyaan itu. Ia merenung sejenak sebelum menjawab. Saya ingin menemukan makna hidup. Saya ingin membuat perbedaan, membantu orang lain, dan menemukan cinta sejati. Bu Rahayu tersenyum lembut. Cinta sejati itu tidak selalu mudah ditemukan, Mas. Terkadang, kita harus melewati banyak rintangan untuk menemukannya. Namun, jika kita berusaha dan tetap terbuka, cinta itu akan datang pada waktu yang tepat. Haris merasa terinspirasi oleh kata-kata Bu Rahayu. Ia ingin berbagi lebih banyak tentang perasaannya, tetapi ia merasa ragu. Bu, saya merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa terhubung dengan ibu, ungkapnya dengan hati-hati. Bu Rahayu menatap Haris dengan mata yang penuh pengertian. Saya juga merasakannya, Mas. Meskipun kita berbeda usia, saya merasa nyaman dan bahagia saat bersamamu. Kamu membawa kebahagiaan ke dalam hidup saya, jawabnya dengan tulus. Haris merasa hatinya bergetar mendengar pengakuan itu. Ia ingin merangkul Bu Rahayu, tetapi ia juga merasa ragu. Apakah ini benar? Apakah perasaan ini bisa diterima? Malam itu, saat Haris pulang, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Ia merasa terhubung dengan Bu Rahayu dalam cara yang tidak bisa ia jelaskan. Mungkin, cinta bisa muncul dalam bentuk yang tidak terduga, dan ia ingin menjelajahi perasaan ini lebih jauh. Hari-hari berikutnya, Haris semakin sering mengunjungi Bu Rahayu. Mereka berbagi cerita, tawa, dan bahkan kesedihan. Haris merasa bahwa Bu Rahayu bukan hanya seorang nenek, tetapi juga seorang teman yang sangat berarti dalam hidupnya. Suatu sore, saat mereka duduk di teras sambil menikmati teh, Haris melihat Bu Rahayu menatap jauh ke arah sawah yang menguning. Bu, apa yang ibu pikirkan? Tanyanya dengan lembut. Bu Rahayu tersenyum, tetapi ada kerinduan di matanya. Saya hanya mengenang masa-masa indah bersama suami saya. Terkadang, saya merasa kesepian, tetapi kehadiranmu membuat saya merasa hidup kembali. Haris merasakan getaran di dalam hatinya. Ia ingin menghibur Bu Rahayu, tetapi ia juga merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan apa yang ia rasakan. Namun, satu hal yang pasti, ia ingin selalu ada untuk Bu Rahayu. Dengan harapan dan rasa ingin tahu, Haris menantikan pertemuan berikutnya dengan Bu Rahayu, berharap bisa lebih memahami perasaan yang tumbuh di antara mereka.
Ia tahu bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang istimewa, dan ia ingin menjelajahi setiap momen yang ada bersamanya. Malam itu, suasana di desa terasa tenang. Bulan purnama bersinar cerah, menerangi jalan setapak yang dilalui Haris menuju rumah Bu Rahayu. Ia merasakan getaran di dalam hatinya, campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Setelah beberapa minggu berbagi cerita dan kedekatan yang semakin dalam, Haris merasa sudah saatnya untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Bu Rahayu. Setibanya di rumah Bu Rahayu, ia disambut dengan senyuman hangat. "Mas Haris, selamat datang. Saya baru saja membuat teh hangat. Ayo, kita duduk di teras," ajak Bu Rahayu dengan suara lembut. Haris mengikuti Bu Rahayu ke teras, di mana mereka biasa menghabiskan waktu bersama. Malam itu, suasana terasa lebih intim. Haris duduk di kursi kayu, sementara Bu Rahayu menuangkan teh ke dalam cangkir. Aroma teh yang harum memenuhi udara, menambah kehangatan suasana. "Bu, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting," kata Haris, suaranya sedikit bergetar. Bu Rahayu menatapnya dengan penuh perhatian. "Tentu, Mas. Apa yang ingin kamu bicarakan?" Haris menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Saya merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita. Sejak pertama kali kita bertemu, saya merasa terhubung dengan Ibu. Ibu telah membawa kebahagiaan ke dalam hidup saya, dan saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini lagi." Bu Rahayu terdiam sejenak, matanya berbinar. "Mas, saya juga merasakannya. Meskipun kita berbeda usia, saya merasa nyaman dan bahagia saat bersamamu. Kamu membuat saya merasa hidup kembali setelah kehilangan suami saya," jawabnya dengan tulus. Haris merasa hatinya bergetar mendengar pengakuan itu. Ia ingin melanjutkan, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. "Saya tahu bahwa perbedaan usia kita cukup besar, dan mungkin orang-orang akan menganggap ini aneh. Namun, saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya ingin lebih dekat dengan Ibu, ingin saling mendukung dan berbagi hidup," ungkapnya dengan penuh harapan. Bu Rahayu menatap Haris dengan mata yang penuh pengertian. "Mas, cinta tidak mengenal usia. Apa yang kita rasakan adalah sesuatu yang tulus. Namun, kita juga harus berhati-hati. Masyarakat mungkin tidak akan mengerti, dan kita harus siap menghadapi segala kemungkinan," katanya dengan bijak. Haris mengangguk, merasakan beratnya tanggung jawab yang ada di depan mereka. "Saya siap menghadapi apapun, Bu. Yang terpenting bagi saya adalah kebahagiaan kita. Saya ingin membuat Ibu bahagia dan saling mendukung satu sama lain." Malam itu, mereka berbagi cerita dan tawa, tetapi ada nuansa baru dalam percakapan mereka. Haris merasa lebih dekat dengan Bu Rahayu, dan ia tahu bahwa mereka telah melangkah ke fase baru dalam hubungan mereka. Setelah beberapa minggu, Haris dan Bu Rahayu semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka melakukan berbagai aktivitas, mulai dari berkebun, memasak, hingga berjalan-jalan di sekitar desa. Setiap momen terasa berharga, dan kedekatan mereka semakin kuat. Suatu sore, saat mereka berjalan di tepi sawah, Haris melihat Bu Rahayu menatap langit dengan tatapan penuh harapan. "Bu, apa yang Ibu impikan?" tanyanya dengan lembut. Bu Rahayu tersenyum, tetapi ada kerinduan di matanya. "Saya selalu bermimpi untuk memiliki keluarga yang bahagia. Meskipun saya sudah kehilangan suami, saya masih berharap bisa merasakan cinta dan kebahagiaan lagi," jawabnya dengan tulus. Haris merasakan getaran di dalam hatinya. Ia ingin menjadi bagian dari impian Bu Rahayu. "Bu, saya ingin menjadi bagian dari kebahagiaan Ibu. Saya ingin membangun masa depan bersama Ibu, meskipun kita harus menghadapi banyak tantangan," ungkapnya dengan penuh keyakinan. Bu Rahayu menatap Haris dengan mata yang penuh haru. "Mas, kamu adalah sosok yang luar biasa. Saya merasa beruntung bisa mengenalmu. Namun, kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa terburu-buru dalam mengambil keputusan," katanya dengan bijak. Haris mengangguk, menyadari bahwa mereka harus melangkah perlahan. Namun, hatinya penuh dengan harapan. Ia ingin membuktikan bahwa cinta mereka bisa bertahan meskipun ada banyak rintangan di depan. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin kuat. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah, berbagi impian dan harapan. Haris merasa bahwa Bu Rahayu adalah bagian penting dalam hidupnya, dan ia ingin selalu ada untuk nenek itu. Suatu malam, saat mereka duduk di teras sambil menikmati teh, Haris merasakan momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya lebih dalam. "Bu, saya ingin bertanya. Apakah Ibu bersedia untuk menjalin hubungan yang lebih serius?"
Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama ibu, tanyanya dengan penuh harapan. Bu Rahayu terdiam sejenak, matanya berbinar. Mas, itu adalah pertanyaan yang sangat serius. Saya merasa terharu mendengarnya. Namun, kita harus mempertimbangkan banyak hal. Kita harus siap menghadapi pandangan orang lain dan tantangan yang mungkin muncul, jawabnya dengan bijak. Haris mengangguk, merasakan beratnya tanggung jawab yang ada di depan mereka. Saya siap menghadapi apapun, Bu. Yang terpenting bagi saya adalah kebahagiaan kita. Saya ingin membuat ibu bahagia dan saling mendukung satu sama lain. Malam itu, mereka berbagi cerita dan tawa, tetapi ada nuansa baru dalam percakapan mereka. Haris merasa lebih dekat dengan Bu Rahayu, dan ia tahu bahwa mereka telah melangkah ke fase baru dalam hubungan mereka. Setelah beberapa minggu, Haris dan Bu Rahayu semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka melakukan berbagai aktivitas, mulai dari berkebun, memasak, hingga berjalan-jalan di sekitar desa. Setiap momen terasa berharga, dan kedekatan mereka semakin kuat. Suatu sore, saat mereka berjalan di tepi sawah, Haris melihat Bu Rahayu menatap langit dengan tatapan penuh harapan. Bu, apa yang ibu impikan? Tanyanya dengan lembut. Bu Rahayu tersenyum, tetapi ada kerinduan di matanya. Saya selalu bermimpi untuk memiliki keluarga yang bahagia. Meskipun saya sudah kehilangan suami, saya masih berharap bisa merasakan cinta dan kebahagiaan lagi, jawabnya dengan tulus. Haris merasakan getaran di dalam hatinya. Ia ingin menjadi bagian dari impian Bu Rahayu. Bu, saya ingin menjadi bagian dari kebahagiaan ibu. Saya ingin membangun masa depan bersama ibu, meskipun kita harus menghadapi banyak tantangan, ungkapnya dengan penuh keyakinan. Bu Rahayu menatap Haris dengan mata yang penuh haru. Mas, kamu adalah sosok yang luar biasa. Saya merasa beruntung bisa mengenalmu. Namun, kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa terburu-buru dalam mengambil keputusan, katanya dengan bijak. Haris mengangguk, menyadari bahwa mereka harus melangkah perlahan. Namun, hatinya penuh dengan harapan. Ia ingin membuktikan bahwa cinta mereka bisa bertahan meskipun ada banyak rintangan di depan. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin kuat. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah, berbagi impian dan harapan. Haris merasa bahwa Bu Rahayu adalah bagian penting dalam hidupnya, dan ia ingin selalu ada untuk nenek itu. Suatu malam, saat mereka duduk di teras sambil menikmati teh, Haris merasakan momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya lebih dalam. Bu, saya ingin bertanya. Apakah ibu bersedia untuk menjalin hubungan yang lebih serius? Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama ibu, tanyanya dengan penuh harapan. Bu Rahayu terdiam sejenak, matanya berbinar. Mas, itu adalah pertanyaan yang sangat serius. Saya merasa terharu mendengarnya. Namun, kita harus mempertimbangkan banyak hal. Kita harus siap menghadapi pandangan orang lain dan tantangan yang mungkin muncul, jawabnya dengan bijak. Haris mengangguk, merasakan beratnya tanggung jawab yang ada di depan mereka. Saya siap menghadapi apapun, Bu. Yang terpenting bagi saya adalah kebahagiaan kita. Saya ingin membuat ibu bahagia dan saling mendukung satu sama lain. Malam itu, mereka berbagi cerita dan tawa, tetapi ada nuansa baru dalam percakapan mereka. Haris merasa lebih dekat dengan Bu Rahayu, dan ia tahu bahwa mereka telah melangkah ke fase baru dalam hubungan mereka. Akhirnya, setelah beberapa minggu penuh harapan dan kebersamaan, Haris dan Bu Rahayu sepakat untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka siap menghadapi segala tantangan bersama. Cinta mereka adalah sesuatu yang tulus dan indah, dan mereka berdua berkomitmen untuk saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Dengan harapan dan cinta yang mengalir di antara mereka, Haris dan Bu Rahayu melangkah ke masa depan yang penuh kemungkinan. Mereka tahu bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan, dan mereka siap untuk menjalani setiap momen bersama, membangun kebahagiaan yang telah lama mereka impikan.